Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Sehat selalu kan? Kaifahalukum? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Pada kegiatan KBM daring kali ini, Bapak Khairul Nohan akan membagikan presentasi tentang materi matematika kelas 9. Yang pertama yaitu bab 1 adalah pangkat dan bentuk akar. Tentu kalian ini mendengarkan ya, pangkat di kelas 7 insya Allah ya, seperti itu. Bentuk akar, ini mungkin yang baru itu adalah bentuk akar. Peta konsep untuk materi yang Bapak ajarkan atau Ustadz ajarkan untuk matematika, yaitu tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Mempelajari tentang dua hal, tentu saja ya, pangkat dan bentuk akar. Bentuk pangkat itu meliputi 1. Pangkat bulat, pangkat 0, dan pangkat negatif. Sedangkan bentuk akar itu membahas yang pertama itu adalah operasi bentuk akar, yang kedua yaitu rasionalisasi penyebut. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, materi bab 1 ini, nanti kalian akan tahu ya suatu bilangan kalau dipangkatkan bulat itu bagaimana, kalau suatu bilangan dipangkatkan 0 itu bagaimana, dan suatu bilangan kalau dipangkatkan negatif itu bagaimana. Sebenarnya ada satu lagi di sini, itu adalah pangkatnya pecahan. Nah, pangkat pecahan itu ternyata masuknya adalah di bab bentuk akar. Bagaimana bisa kok seperti itu? Coba nanti kita jelaskan seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, coba Bapak mempunyai pertanyaan ya, persepsi. Coba kalian ingat-ingat kembali pelajaran kelas 7 sebelumnya yang telah kalian dapat. Soalnya seperti ini. Bilangan berapakah 10 pangkat 3? Nomor 2, berapakah nilai dari, ini ada 3 bentuk. A, 2 pangkat 5 per 32. B, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 8. C, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3. Nomor 3, berapakah nilai dari akar pangkat 3 dari 64? Ya, ini ya. Insya Allah kalian sudah menerima ya materi ini ya di kelas 7. Kita bahas materi berikutnya, yaitu mulai yang dari awal, pangkat bulat positif. Definisi atau pengertian pangkat bulat positif. Jika A bilangan real, maksudnya adalah bilangan nyata, dan N bilangan bulat positif, A pangkat N, ini notasi namanya ya, ditulis A pangkat N seperti ini, diartikan atau didefinisikan sebagai perkalian berulang. Ya, ini ya, saya garis bawahi di sini. Perkalian berulang bilangan A. Sebanyak apa? Sebanyak pangkatnya, N faktor. Dalam notasinya ditulis seperti ini. Jadi kalau matematika selalu ada simbol atau notasi ya, bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A diulang sebanyak N faktor. Ya, ini maksudnya N faktor itu adalah banyaknya itu berapa, seperti itu. Dengan A syaratnya, A itu disebut juga sebagai bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok. Nama lainnya adalah basis. Syaratnya
nilai A angkanya tidak boleh sama dengan 0. Dan N ini disebut sebagai pangkat, nama lainnya adalah eksponen. Syaratnya cuma ini tadi ya, cuma N-nya tidak bersyarat. Yang syarat itu adalah ini, A tidak boleh sama dengan 0. Kalau N itu terserah ya. Seperti itu. Kita contohkan nih, pada soal apersepsi tadi, soal awal tadi, soal nomor 1 kan berapakah 10 pangkat 3? Itu bisa kita artikan berapakah itu nilai dari, ya, nilai dari 10 pangkat 3. Pangkat perkalian berulang. Sebanyak berapa? 3 kali. Berapa angkanya? 10 dikali 10 dikali 10. Berarti 1, 2, 3. Terus kita cari hasilnya. Hasilnya adalah 1000. Tentu saja. Yang sudah menjawab 1000 berarti betul ya. Hebat kalian. Soal yang kedua. Kita balik. Nyatakan dalam bentuk pangkatnya. Ini bentuknya seperti ini. Perkalian berulang. Nyatakan dalam bentuk pangkat. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bisa langsung jawab. Artinya adalah hasilnya atau jawabnya 6 dipangkat sebanyak 5 kali. Berarti 6 pangkat 5. Hati-hati ya anak-anak ya. Lihat soalnya. Kita tidak suruh mencari nilai atau hasil akhir, tapi suruh menyatakan dalam bentuk pangkat. Jadi cukup seperti ini. Ini sudah betul. Selanjutnya, kita bahas pangkat, berarti kita bahas sifat-sifat pangkat jika dioperasikan. Bisa kali, bisa bagi, atau bisa dipangkatkan. Pangkat dipangkatkan. Sifat-sifat umum perpangkatan untuk pangkat bulat. Yang pertama untuk perkalian. Coba kalian lihat, ini bilangan yang dipangkatkan sama-sama A. Terus yang beda apa? Pangkatnya beda, M sama N, seperti itu. Maka caranya adalah pangkatnya ditambah. Ingat, harus ini ya, harus kalian teliti. Yang dipangkatkan sama. Selanjutnya, jika per atau dibagi, misalkan bilangan pokoknya sama, pemangkatnya beda, bagi dikurangi. Ya. Dengan bilangan yang dipangkatkan ditulis, terus pangkatnya dikurangi. Syaratnya apa? Syaratnya tentu saja ini ya. A-nya tidak boleh dengan 0. Bilangan yang dipangkatkan atau basisnya tidak boleh 0. Selanjutnya, sifat-sifat yang lain. Ini, perhatikan ini bilangan yang dipangkatkan beda. Dalam kurung lagi. Maka, yang sama apa? Yang sama adalah setelah kurung itu ada M atau bilangan pemangkatnya. Maka kita ubah menjadi A dipangkat M dikali B dipangkat M. Nah, ini ada contohnya seperti ini ya. Nanti Bapak sajikan contoh-contohnya dan pembagian soalnya. Jangan lupa nanti siapkan catatannya. Selanjutnya, untuk bilangan pecahan. Ya, kita ingat ya pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Dibagi itu sama dengan diper sama dengan pecahan. Pecahan dipangkatkan, kalau diuraikan itu sama dengan masing-masingnya pembilang dipangkatkan pemangkat menyebut dipangkatkan dengan
M. M itu bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. 3/5. Nah, nanti bagaimana cara pengerjaannya nanti di slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir yang saya bilang Bapak tadi ya, yang Bapak bilang tadi, jika bilangan pangkat dipangkatkan ulang, maka caranya adalah dikali, kurung, dikali, kurung, dikali. Contohnya seperti ini. Nanti yang dikalikan yang mana berarti? Pangkatnya. Ya, seperti itu. Baik, lebih jelasnya Bapak sajikan contoh soal dan pembahasannya. Seperti ini. Kalian lihat soalnya. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Ingat ya, ini yang ditanyakan adalah sederhanakan, bukan nilainya. Sederhanakan, cari bentuk yang paling sederhana. Nomor 1 ada 5 soal, sesuai dengan sifat-sifatnya tadi ya. Tentu nanti kalau kalian lupa bisa melihat slide sebelumnya. Seperti ini soalnya. Ini adalah perkalian bentuk pangkat. Ya, kalian lihat ini kan sama ya. Bilangan yang dipangkatkan sama. Yang B bagaimana? Bilangan yang dipangkatkan sama, tapi di sini ada per. Pemangkatnya beda. Selanjutnya, yang C, kalian lihat yang dipangkatkan beda. Yang sama apa? Pemangkatnya, sama-sama tiganya. Yang D, bentuk pembagian di sini dikurung, dipangkatkan. Yang E, ini bentuk pangkat, dipangkatkan ulang. Dalam kurung itu maksudnya adalah ini kan bentuk pangkat kan ya ini. Nah, ini dipangkatkan ulang. Seperti itu. Yang nomor 2 ini lebih rumit lagi ya. Nanti kalau rumit bisa diurai satu-satu ya. Jadi matematika itu harus telaten, intinya itu kalian harus cermat dan banyak latihan tentu saja. Saya harap nanti kalau adik-adik atau kalian belum bisa jangan menyerah, nanti banyak-banyak latihan. Sebelum kita bahas, coba siapkan catatannya dan coba nanti ketika diterangkan kalian juga ikut menulis. Kita langsung ke pembahasan yang 1A. Ini bentuknya sama, bilangannya di pangkatnya sama, pangkatnya beda, perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah 5 tambah 3, hasilnya adalah 8. Lanjut ya, nomor 1B. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 8. Ini adalah bentuk pangkat yang dibagi. Per itu sama dengan bagi. Kalian ingatkan ya, kalau bentuk pembagian maka pangkatnya dikurangi. 5 kurangi 8. Jadi harus yang atas dulu dikurangi yang bawah. 5 kurangi 8, hasilnya adalah min 3. Kenapa kok min 3? Untuk kalian tahu kan ya, ini ya, yang dikurangi lebih kecil daripada pengurangnya, atau pengurangnya lebih besar daripada yang dikurangi. Tentu saja nilainya adalah bilangan bulat negatif. Soal selanjutnya 1C. Kalian lihat yang sama apa? Yang sama adalah pangkatnya 3 yang dipangkatkan beda. Ini bentuk perkalian, maka diubah menjadi dalam kurung bilangan yang berbeda tadi dikumpulkan, pangkatnya tetap. Nah, yang dalam kurung dikerjakan dulu. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 3-nya tetap. Jadi 10 pangkat 3. Bentuk soal yang selanjutnya seperti ini. Pecahan atau pembagian dipangkatkan. Ini kita urai jadi satu-satu. Pembilang dipangkatkan 2, penyebut dipangkatkan 2. Jadi di sini dalam hal ini 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Ingat ini penyederhanaan ya, bukan mencari nilainya. Kalau dicari nilainya, kan ini misalkan soalnya carilah nilai bentuk perpangkatan, maka ini hasilnya harus dicari. 3 pangkat 2 itu 9 per
25. 5 pangkat 2 adalah 25. Selanjutnya, soal pangkat yang dipangkatkan. Ya, tadi dibahas sedikit ya tadi ya. 5 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 3 kali 2, 5 kali pangkat 6. 6 dari mana? 3 kali 2. Ya, betul. Hebat kalau kalian sudah tahu ya. Nanti latihan lagi. Cari soal yang mirip dengan bentuk-bentuk ini, kalian kerjakan. Jika kalian tidak tahu, bisa bertanya di kolom komentar WA. Ya, seperti itu. Selanjutnya, soal yang kedua. Bentuk yang rumit tadi kan ya ini ya. Ada angka, ada aljabar ini kan ya. Kalau kalian ingat pelajaran aljabar, huruf di sini namanya apa? Ya, betul, variabel. Namanya variabel. Variabel yang dipangkatkan. Masing-masing ini yang dipisahkan dengan tanda operasi, kali, bagi, tambah, dan sebagainya, itu namanya suku. Ya, ini suku, suku, suku. Bentuk yang belum sederhana ini bisa kita sederhanakan. Dari mana kita tahu bisa disederhanakan? Ada variabel yang sama. Terus ada koefisien, namanya angka itu koefisien. Ini harus disederhanakan. Ya, ada perkalian. Jadi ingat ini yang bisa disederhanakan adalah perkalian. Kalau penjumlahan pangkat itu kalian lihat-lihat dulu, belum tentu bisa disederhanakan. Baik, yang kita cari yang sama dulu, yang mudah dulu ya. Misalkan ini misalkan ya, ini belum diselesaikan. Dalam kurung ini maksudnya 3 juga dipangkatkan 2, A dipangkatkan 2. Maka ini kita selesaikan dulu di sini. Yang lain bagaimana? Kita tulis ulang, ditulis tetap. Yang diubah yang bagian belakang, depan tetap, belakang diubah. 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. A pangkat 2 tetap. Selanjutnya bagaimana ini mengumpulkan ini? Dikumpulkan yang sama-sama variabelnya dan sama-sama koefisien. Apa itu koefisien? Tentu kalian tahu ya, depannya variabel, angka itu adalah koefisien. 2 kali 9 dikumpulkan sendiri. A dikumpulkan sendiri. Beserta pangkatnya urut ya. Saya sarankan untuk berurutan dari depan. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Selanjutnya yang bisa dioperasikan, dicari hasilnya. 2 kali 9 hasilnya 18. Kali. Nah ini masih ingat tadi kan ya. Jika bilangan yang dipangkatkan sama pangkatnya berbeda, bentuknya perkalian, maka pangkatnya ditambah. 4 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. Kali menjadi hilang. Ya, ingat kan ya, pelajaran aljabar kelas 8. Bentuk kali seperti ini bisa disederhanakan menjadi hilang atau bisa menjadi titik. Nanti kalau kalian menemui ya di referensi buku-buku di sini menjadi titik, itu artinya sama dengan kali. Atau kalau hilang itu juga sama ya, artinya juga kali. 18A dipangkatkan 9. Baik. Sebagai latihan terakhir, kalian kerjakan LKS halaman 4 nomor 1, 2, dan 3. Hasilnya kalian tulis di buku, kalian unggah di WA. Kalian foto, kalian unggah di WA. Soalnya ini ya, cukup ini nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Coba kalian kalau lupa, kalian lihat lagi slide tadi. Mengubah bentuk perpangkatan, perkalian berulang menjadi bentuk perpangkatan. Yang nomor 2 itu sederhanakan. Nah ini adalah perkalian. Ada yang bentuknya sederhana dan ada yang bentuknya ada aljabarnya. Bilangan negatif.
Jadi ini kalian selesaikan dulu, atau kalian bisa melihat contoh soal yang bagian seperti A ini tadi. Yang nomor 3 ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Ya, caranya tadi bagaimana? Pangkatnya dikurangi. Kalau perkalian dengan bilangan yang sama ini, pangkatnya ditambah, dikurangi.